Bayangin kamu punya dua suami, tinggal serumah, dan dua-duanya saling sayang bukan cuma ke kamu, tapi juga saling menghormati satu sama lain. Dan yang lebih bikin heran, setiap malam kamu malah dibuat ketagihan sama kebahagiaan yang gak masuk akal. Gila sih, ini bukan cerita sinetron, tapi kisah nyata dari seorang TKW cantik yang tinggal di Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel yang selalu bahas kisah nyata penuh misteri dan kehidupan tak terduga. Kali ini kita bakal bahas cerita yang bikin geleng-geleng, sekaligus mikir. Kok bisa ya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dong buat tekan tombol like dulu. Subscribe juga biar gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan kalau menurut kalian cerita ini unik atau aneh, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk kita rame-rame tulis sholawat di kolom komentar. Semoga dengan bersholawat, hidup kita makin berkah dan dilancarkan segala urusan. Oh iya, jangan lupa juga tulis kalian nonton dari kota mana, biar kita bisa saling sapa di komentar wajah tersenyum dengan mata bahagia. Namanya Mira, bukan nama asli, tentu saja. Gadis ini tumbuh di keluarga sederhana, anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya petani, ibunya ibu rumah tangga yang juga kadang bantu tetangga bikin kue buat tambahan penghasilan. Mira dikenal sebagai gadis yang kalem, gak banyak tingkah, tapi punya wajah yang manis dan senyum yang menenangkan. Sejak kecil, Mira udah terbiasa hidup prihatin. Makan seadanya, baju pun banyak yang warisan dari kakak atau sepupu. Tapi justru itu yang bikin dia jadi cewek tangguh. Dia nggak gampang ngeluh, dan selalu punya semangat buat bantu keluarga. Tamat SMA, Mira sempat kerja di pabrik dekat rumah. Tapi gajinya pas-pasan, sementara kebutuhan keluarga makin besar. Waktu itu adik-adiknya masih sekolah semua, dan ayahnya mulai sakit-sakitan. Sampai akhirnya, Mira ngambil keputusan yang cukup berat, merantau ke luar negeri jadi TKW. Itu bukan hal baru di desanya. Banyak perempuan yang udah duluan kerja ke Arab, Taiwan, Hong Kong, buat bantu ekonomi keluarga. Mira pun daftar lewat agen resmi, ikut pelatihan selama 2 bulan, dan akhirnya dapat panggilan ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Awalnya orang tuanya sempat nolak. Ibu Mira khawatir, takut anak perempuannya kenapa-kenapa di negeri orang. Tapi Mira meyakinkan mereka, katanya, kalau aku gak berani ambil langkah ini, hidup kita gak akan berubah Bu, Pak. Aku cuma pengen bantu. Dan akhirnya, dengan berat hati, keluarga ngelepas kepergiannya. Setibanya di Arab, Mira ditempatkan di rumah keluarga Arab yang cukup terpandang. Majikannya seorang pria parubaya bernama Abdullah, istrinya bernama Fatimah, dan mereka punya 3 anak. Mereka tinggal di kota kecil yang gak terlalu padat tapi cukup modern. Rumahnya besar, 2 lantai, ada taman kecil di belakang, dan cukup nyaman. Awalnya Mira cukup canggung. Bahasa jadi tantangan pertama. Tapi karena Mira punya kemauan belajar yang tinggi, dalam waktu 3 bulan, dia udah bisa ngerti perintah-perintah dasar dalam bahasa Arab. Bahkan anak-anak majikannya suka ngajarin dia ngomong dengan logat khas lokal, dan mereka jadi dekat. Fatimah, sang istri majikan, juga lumayan baik. Walaupun tegas, tapi gak pernah memperlakukan Mira dengan kasar. Justru sering ngajak ngobrol soal keluarga, makanan, dan budaya Indonesia. Kadang kalau mereka masak besar, Mira dibolehin masak makanan Indonesia juga buat dikenalin ke keluarga mereka. Nah, disinilah awal mula keanehan terjadi. Abdullah, majikan pria, pelan-pelan mulai memperlakukan Mira dengan cara yang sedikit berbeda. Dia jadi sering ngobrol lebih lama, nanya-nanya tentang keluarganya, bahkan sesekali memuji kecantikannya. Awalnya Mira ngerasa gak enak, tapi dia gak berani nolak. Dia tahu posisinya cuma pembantu. Tapi perlakuan Abdullah makin hari makin intens. Sampai akhirnya, satu malam, Abdullah ngajak ngobrol 4 mata. Dengan nada serius, dia bilang kalau dia kagum sama Mira, bukan sekadar kagum biasa, tapi ingin menjadikannya istri kedua. Mira kaget, bingung, dan gak tahu harus ngomong apa. Ini bukan hal biasa. Tapi ternyata, di beberapa budaya lokal, menikah lebih dari 1 istri itu diperbolehkan asal ada izin dari istri pertama. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Fatimah menyetujui. Fatimah bilang, aku tahu suamiku jatuh hati padamu, dan aku bisa lihat kamu perempuan yang baik. Kalau kamu bersedia, aku akan anggap kamu seperti saudara,
bukan saingan. Mira makin bingung. Di satu sisi, ini bisa jadi kesempatan buat mengubah hidupnya, dari seorang art jadi istri. Tapi di sisi lain, status ini bisa jadi bahan omongan, bahkan bisa jadi masalah kalau ketahuan pemerintah atau keluarganya di Indonesia. Setelah banyak pertimbangan, Mira akhirnya setuju untuk menikah secara siri. Abdullah mengurus semua prosesnya, dan mereka pun menikah secara agama. Setelah menikah, Mira nggak lagi tidur di kamar art. Dia dipindah ke kamar di lantai 2, dan kehidupan sehari-harinya mulai berubah. Dia nggak lagi kerja berat seperti dulu, tapi tetap bantu-bantu di rumah. Hubungannya dengan Fatimah juga tetap baik, bahkan lebih akrab dari sebelumnya. Namun, cerita belum berhenti di situ. Sekitar 2 tahun setelah pernikahan itu, Abdullah sering mengajak Mira berpergian ke rumah saudara-saudaranya. Di salah satu acara keluarga, Mira bertemu dengan sepupu Abdullah. Namanya Khalid, seorang duda muda, usianya nggak jauh dari Mira. Dari pertemuan itu, mereka mulai saling komunikasi. Khalid jatuh hati pada Mira, tapi awalnya Mira tidak menggubris. Yang mengejutkan lagi, setelah beberapa waktu, Khalid mengutarakan niatnya pada Abdullah untuk menikahi Mira. Dan yang bikin cerita ini makin gak masuk akal, Abdullah tidak marah. Bahkan katanya, kalau Mira setuju, aku juga rela. Khalid dan Abdullah memang sangat dekat, dan mereka menganggap Mira sebagai anugerah yang membawa kedamaian ke rumah. Setelah melewati proses panjang, Mira akhirnya menikah lagi. Iya, dengan Khalid. Dan mereka semua tinggal serumah. Setelah Mira resmi menikah dengan Khalid, suasana rumah yang awalnya sudah tidak biasa, jadi makin tak terduga. Tapi anehnya, semua berjalan dengan tenang. Tak ada keributan, tak ada drama yang biasanya terjadi saat dua pria mencintai wanita yang sama. Yang ada justru kerjasama, saling pengertian, dan kehangatan rumah tangga yang, kalau dipikir-pikir, kayak di negeri dongeng, tapi versi nyata. Kehidupan mereka bertiga diatur dengan sistem dan kesepakatan yang jelas. Abdullah, suami pertama, tetap menjadi kepala rumah tangga secara legal dan sosial. Sedangkan Khalid, suami kedua, lebih banyak menghabiskan waktu dengan Mira di akhir pekan atau saat tidak bekerja. Mereka berbagi waktu, bukan berbagi rasa cemburu. Terdengar aneh, kan? Tapi kenyataannya, itulah yang mereka jalani. Mira sendiri awalnya bingung harus bersikap seperti apa. Tapi lambat laun, dia mulai merasa nyaman. Abdullah dan Khalid memperlakukannya dengan penuh kasih, seolah masing-masing tak ingin membuat Mira terbebani atau merasa salah langkah. Bahkan mereka bertiga sering makan bersama, duduk bareng di ruang tamu sambil ngobrol soal kehidupan, nonton TV, atau bahas hal-hal ringan seperti siapa yang bikin kopi paling enak di rumah itu. Yang paling menarik adalah malam hari. Mira mengaku bahwa malam-malamnya bukan cuma bermakna secara fisik, tapi juga emosional. Ia bilang, malam hari itu waktuku merasa benar-benar dicintai. Kadang dia habiskan malam dengan Abdullah, kadang dengan Khalid, tergantung kesepakatan mereka bertiga. Mereka bergantian dengan teratur dan tanpa paksaan. Gak ada rebutan, gak ada saling curiga. Bahkan, mereka sampai bikin semacam jadwal, supaya semua tetap adil dan gak ada yang merasa diabaikan. Mira juga sempat cerita bahwa kebahagiaan malam hari itu gak melulu soal hubungan suami istri yang bersifat fisik, tapi lebih ke perhatian kecil yang mereka kasih. Misalnya, Abdullah sering membacakan doa-doa sebelum tidur sambil mengelus rambut Mira. Sementara Khalid suka mengajak Mira jalan-jalan malam, sekadar naik mobil keliling kota, dengerin musik, dan ngobrol berdua di parkiran sambil minum teh susu dari warung pinggir jalan. Suasana rumah pun jadi tenang. Anak-anak dari Abdullah juga sudah dewasa dan tinggal di rumah lain, jadi nggak ada masalah soal kehadiran orang baru. Fatimah, istri pertama Abdullah, masih tinggal di rumah itu juga, tapi dia lebih banyak di lantai atas dan fokus pada kegiatan sosialnya. Dia bahkan sempat bilang pada Mira, "Aku sudah menjalani hidupku, sekarang giliran kamu." Fatimah tidak ikut campur, dan meskipun aneh bagi sebagian orang, ini seperti sudah jadi bagian dari kesepakatan keluarga mereka. Warga sekitar, mereka tentu heran. Tapi karena Abdullah adalah orang terpandang, dan semua dilakukan tanpa merugikan siapapun, akhirnya tak banyak yang bisa berkata. Sebagian mungkin bergosip, tapi tidak sampai membuat masalah besar.
Mira sendiri merasa dihargai. "Gak pernah dalam hidupku aku merasa seberharga ini," katanya dalam salah satu rekaman suara yang dikirim ke sahabat lamanya di Indonesia. Dulu dia cuma dianggap pembantu. Sekarang dia duduk semeja sebagai istri. Bukan cuma satu, tapi dua pria memanggilnya istri. Ia bilang, rasa capeknya memang double. Apalagi saat keduanya ingin perhatian dalam waktu yang sama. Tapi semua bisa dibicarakan baik-baik. Mira bukan tipe perempuan yang hanya memikirkan diri sendiri. Dia pun berusaha adil dan menjaga perasaan kedua suaminya. Setiap pagi, Mira bangun lebih dulu. Dia akan buatkan teh atau kopi untuk mereka berdua, lalu mulai aktivitas rumah. Sore hari, dia kadang ikut ke toko bersama Khalid yang punya bisnis parfum. Malam harinya, dia akan luangkan waktu untuk suami yang jadwalnya bertemu malam itu. Saat salah satu dari mereka sedang sakit atau ada masalah, Mira yang paling peka. Dia jadi seperti perekat rumah itu. Seorang perempuan sederhana dari Jawa Tengah, yang entah bagaimana bisa membuat dua pria Arab rela berbagi hati, dan tetap tersenyum menjalani hari. Mira bilang, hal yang paling sulit bukan menjaga rumah itu tetap harmonis, tapi menjaga perasaannya agar tetap adil. Kadang aku merasa lebih dekat dengan salah satu dari mereka, tapi aku takut kalau itu kebaca. Jadi aku selalu belajar untuk netral. Bukan berpura-pura, tapi mencoba jadi adil. Lucunya, baik Abdullah maupun Khalid sering bilang ke Mira, "Kami percaya padamu." Dan kalimat itu, menurut Mira, jauh lebih berat dari "aku cinta kamu." Namun tentu saja, kehidupan yang terlihat damai itu bukan tanpa tekanan dari luar. Beberapa temannya di Indonesia mulai bertanya-tanya kenapa Mira jarang kirim uang, atau kenapa dia nggak pulang-pulang. Mira hanya bilang, "Aku baik-baik saja, nanti kalau waktunya tepat, aku akan cerita." Bahkan, ada momen saat Mira ingin jujur pada orang tuanya. Tapi dia takut. Takut dianggap aneh. Takut dicap buruk. Di tengah masyarakat kecil yang punya nilai kuat soal normal, kehidupan Mira tentu sangat jauh dari bayangan umum. Dua suami, tinggal serumah, bergantian tidur, itu semua bukan cuma nggak lazim, tapi bisa dianggap aib kalau cerita itu sampai tersebar tanpa konteks yang benar. Namun di balik segala keanehan itu, Mira tetap menjalani hidupnya dengan penuh syukur. "Gak semua orang bisa ngerti, tapi ini hidupku. Aku gak nyakitin siapa-siapa. Aku gak ambil suami orang. Aku hanya menjalani takdirku, dengan cara yang mungkin gak umum tapi damai." Cerita ini makin menarik karena menggambarkan sisi kehidupan yang jarang banget kita dengar. Seorang perempuan, yang biasanya dianggap lemah dan tidak berdaya di negeri orang, justru jadi pusat cinta dan penghormatan di tengah dua lelaki dewasa yang sama-sama mencintainya. Kalau kamu tanya Mira, apakah dia bahagia? Jawabannya simpel. "Aku capek. Iya, tapi hatiku tenang. Itu cukup." Seiring waktu berjalan, kehidupan Mira mulai menghadapi tantangan yang lebih serius. Apa yang awalnya terasa indah dan penuh cinta, perlahan-lahan mulai mengundang perhatian pihak luar. Bukan dari dalam rumah, tapi dari sistem hukum dan sosial di negara tempat ia tinggal. Satu hal yang paling dikhawatirkan akhirnya terjadi, pemeriksaan dokumen oleh pihak imigrasi. Semua berawal dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat, khususnya terhadap warga asing. Mira diminta memperbarui izin tinggalnya, dan disinilah masalah muncul. Status Mira sebagai istri dari dua pria membuat sistem administrasi kebingungan. Mereka mempertanyakan, siapa wali sah Mira? Siapa suami sahnya dalam dokumen resmi? Karena secara hukum negara, Mira hanya terdaftar sebagai istri Abdullah. Pernikahannya dengan Khalid tidak tercatat secara resmi. Dan ketika mereka tahu Mira tinggal satu rumah dengan dua pria yang masing-masing mengaku sebagai suaminya, kecurigaan meningkat. Petugas imigrasi menyangka ada unsur pelanggaran hukum. Bahkan sempat muncul tuduhan bahwa Mira terlibat dalam praktik rumah tangga ilegal atau semacam kontrak kawin yang bertentangan dengan undang-undang setempat. Mira pun diminta datang ke kantor imigrasi bersama Abdullah dan Khalid untuk memberikan klarifikasi. Di momen ini, Mira benar-benar diuji. Rasa takut, cemas, dan bayangan dipulangkan ke Indonesia secara paksa membuatnya tak bisa tidur selama berhari-hari. Namun beruntung, Abdullah punya jaringan yang cukup kuat di kalangan pejabat lokal.
Dengan segala cara, dia berusaha meredam masalah ini. Akhirnya, mereka mendapat jalan damai. Mira hanya bisa tinggal dengan suami pertamanya secara resmi, dan tidak boleh ada pengakuan ganda secara legal. Artinya, Mira harus memilih. Tapi anehnya, baik Abdullah maupun Khalid sama-sama berkata, "Kami tak akan memaksamu memilih. Apapun yang kamu pilih, kami akan tetap bersamamu." Namun, tekanan tidak hanya datang dari hukum, tapi juga dari keluarga Mira di kampung. Selama ini Mira memang jarang pulang. Alasan klasik seperti masih sibuk kerja atau belum dapat cuti, ia lontarkan berkali-kali saat orang tuanya bertanya. Tapi setelah 5 tahun lebih tak pulang, keluarganya mulai curiga. Bahkan ada saudara yang secara diam-diam mencoba mencari tahu lewat teman-teman TKW lainnya di Arab. Kabar miring pun mulai menyebar. Ada yang bilang Mira jadi istri simpanan orang kaya. Ada juga yang bilang dia tersesat, tak lagi mengenal norma agama. Bahkan, ada tetangga yang menyebutnya perempuan nakal yang hidup dalam dosa. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Mira bukan perempuan liar. Dia tidak menjual dirinya, tidak hidup hura-hura. Dia hanya menjalani hidup dengan cara yang berbeda, yang menurutnya tidak menyakiti siapapun. Tapi masyarakat, seperti biasa, hanya melihat dari satu sisi, yang berbeda salah. Saat ibunya mendengar kabar bahwa Mira tinggal bersama 2 pria, hatinya hancur. Sang ibu sempat jatuh sakit. Ayah Mira yang sudah renta pun tak bisa menahan amarah dan rasa malu. Mereka meminta Mira pulang. Tapi Mira tahu, kalau ia pulang, semua akan lebih buruk. Di saat seperti itu, Mira hanya bisa menangis di kamar, memeluk bantal, berdoa kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar. Dia merasa sendirian. Di tengah 2 pria yang mencintainya, tapi ditolak oleh dunia luar yang tidak mau mengerti. Namun hidup terus berjalan. Mira akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk pindah dari Arab Saudi dan menetap di negara lain bersama salah satu suaminya, Khalid. Mereka mengurus dokumen resmi dan pindah ke Uni Emirat Arab, tepatnya ke Dubai, di mana aturan hukum lebih longgar dan keberagaman gaya hidup lebih bisa diterima. Sebelum pindah, ia pamit baik-baik kepada Abdullah. Dan sekali lagi, lelaki itu membuktikan ketulusannya. "Jika ini yang terbaik untukmu, pergilah. Aku akan tetap mendoakanmu. Dan aku harap kamu bahagia." Kata-kata itu membuat Mira menangis seharian. Bukan karena sedih meninggalkan Abdullah, tapi karena menyadari betapa besar cinta yang ia terima dari orang-orang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di Dubai, Mira dan Khalid mulai hidup baru. Mereka membuka toko parfum kecil yang dulu dimiliki Khalid. Mira ikut mengurus toko, bahkan belajar meracik parfum sendiri. Kehidupan mereka sederhana tapi tenang. Tak ada tekanan, tak ada sorotan, dan yang terpenting, mereka bisa menjalani hidup sebagai suami istri tanpa rasa takut. Selama di Dubai, Mira juga mulai terbuka dengan teman-teman barunya. Ia bahkan beberapa kali menceritakan kisah hidupnya lewat forum online dengan nama samaran. Banyak yang tak percaya, tapi lebih banyak lagi yang terinspirasi. Bahwa perempuan itu bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, tanpa harus tunduk pada aturan sosial yang membelenggu. Satu waktu, Mira pernah ditanya dalam sesi live kecil di forum online, "Apa kamu gak pernah menyesal hidup seperti ini?" Dan Mira menjawab, "Aku gak pernah minta hidup seperti ini. Tapi saat jalan ini terbuka, aku memilih untuk menjalaninya. Aku gak nyakitin siapa-siapa. Aku hanya mengikuti hati dan takdirku. Kalaupun aku salah, biarlah Tuhan yang menilai, bukan manusia." Kalimat itu jadi viral di komunitas TKW dan diaspora Indonesia. Banyak yang akhirnya merasa punya kekuatan untuk berdiri dan berkata, "Hidup kita, pilihan kita." Kini, Mira tak lagi sembunyi. Ia tak bisa pulang ke Indonesia. Bukan karena dilarang, tapi karena ia belum siap menghadapi pandangan sinis orang-orang. Tapi ia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia menulis surat untuk ibunya setiap bulan. Kadang mengirimkan uang, kadang hanya sekadar ucapan doa. Ia tahu, hubungan dengan keluarganya masih luka. Tapi ia percaya, suatu hari nanti, waktu akan menyembuhkan segalanya. Dan kalau kamu tanya sekarang, bagaimana kehidupan Mira? Dia hidup tenang, sederhana,
dan jauh dari gemerlap. Tapi katanya, bahagia bukan soal kemewahan, tapi tentang merasa diterima dan dihargai. Mira mungkin perempuan biasa, tapi kisah hidupnya luar biasa. Bukan karena punya 2 suami, tapi karena keberanian untuk memilih, bertahan, dan mencintai, bahkan saat dunia tak memahami. Nah, itu dia kisah nyata seorang TKW cantik bernama Mira, yang hidupnya penuh lika-liku, tak biasa, dan pastinya, gak semua orang bisa mengerti. Dari jadi pembantu rumah tangga, sampai akhirnya jadi istri 2 pria. Dari tinggal di bawah satu atap dengan 2 suami, sampai akhirnya harus memilih dan memulai hidup baru di negeri lain. Semua dijalani Mira bukan karena dia haus akan cinta, tapi karena dia punya keberanian buat menentukan jalannya sendiri. Mungkin kisah ini terdengar gila di telinga sebagian orang, tapi kita gak pernah benar-benar tahu apa yang dialami seseorang sampai kita ada di posisinya. Mira mungkin gak sempurna, tapi dari ceritanya kita bisa belajar bahwa hidup gak selalu harus sesuai standar masyarakat. Terkadang, kebahagiaan itu muncul dari keberanian untuk jujur sama diri sendiri. Kalau kamu jadi Mira, apa kamu berani ambil keputusan kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Menurut kamu, apakah Mira salah? Atau justru dia adalah sosok perempuan paling berani? Dan seperti biasa, terima kasih banget buat yang udah nonton sampai akhir orang dengan tangan terlipat. Jangan lupa bantu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus ngangkat kisah-kisah luar biasa lainnya. Dan, yuk sama-sama tulis sholawat di kolom komentar. Sekalian tulis juga kamu nonton video ini dari daerah mana. Biar kita makin akrab kayak keluarga Hati Merah 2. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, setiap orang punya kisah yang pantas untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.